Ya, sejumlah temuan yang bisa kita catat dari virus varian Delta adalah virus ini dimungkinkan menular dalam hitungan detik dan virus Delta bisa bertahan cukup lama di udara. Langsung saja pemirsa kita berdiskusi dengan Ketua Tim Satgas COVID-19 ID Profesor Zubairi Jurban dan juga ada Ketua Program Studi Sarjana Matematika ITB Dr. Nuning. Saya akan sapa kedua narasumber. Selamat petang Prof. Zubairi dan juga Dr. Nuning. Apa kabar, sehat semuanya? Halo. Ya? Iya, selamat petang. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Prof. Mungkin kita awali dengan Prof. Zubairi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa varian Delta atau B1716 ini atau B1617 ini sudah transmisinya sudah luar biasa, bahkan menyebar hampir di seluruh dunia. Yang ingin kita konfirmasi adalah apakah betul transmisinya ini bisa begitu cepat, bahkan hingga hitungan detik saja ini orang bisa tertular? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Oh, yang berapa detik itu informasi dari Profesor Nancy Baxter dari Melbourne. Iya, dia membandingkan dengan varian sebelumnya yang penularannya sekitar 25%. Dengan varian Delta ini mendekati 100% penularan dalam keluarga dan juga cepat sekali menular. Itu dan terjadi juga di Indonesia, banyak sekali keluarga yang terkena semuanya. Jadi beberapa yang menghubungi saya untuk mencarikan tempat itu dari satu keluarga misalnya ada yang isinya 7 orang, 7-7-nya kena, 5 orang, 5-5-nya kena. Walaupun ada juga yang tidak semuanya. Ini amat sangat berbeda dengan pandemi pada waktu varian yang lama. Mendekati 100%-nya ini seperti apa maksudnya, Prof? Iya, itu kalau satu keluarga isinya 7-7-nya kena. Okay. Dibanding yang dulu 25%. Prof, kita ingin mengkonfirmasi apakah betul bahwa virus varian Delta ini bisa bertahan di udara cukup lama? Artinya ini airborne atau seperti apa, Prof? Ya, memang airborne bisa tahan sekitar 16 jam memang. Jadi bayangin Inggris yang tadinya di sana adanya virus Inggris atau virus Alpha. Itu dalam waktu cepat sekali saat ini 91% sudah diganti, sudah di-replace. 91% kasus baru itu infeksinya oleh virus Delta. 91% kasus baru ini infeksinya oleh varian Delta? Ya. Oke, artinya bisa dikatakan atau bisa disebutkan bahwa ini adalah varian yang sangat ganas dibandingkan varian-varian lain. Apa bisa disimpulkan seperti itu? Iya, benar. Sepanjang dari awal tahun lalu sampai sekarang banyak varian-varian ini yang paling ganas. Lebih mudah menular, lebih mudah memasukkan orang ke rumah sakit, dan angka kematian lumayan tinggi. Baik. Kita selanjutnya ke Bu Nuning. Bu Nuning, kita ingin mengkonfirmasi tadi disebutkan oleh Prof. Zubairi bahwa 91% kasus baru ini dari varian Delta. Apakah mungkin sudah ada studi atau temuan dari ITB mungkin, apakah betul bahwa varian Delta ini berkontribusi cukup besar di dalam peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini? Baik, tentu saja hal tersebut sangat memberikan kontribusi karena kita melihat untuk Indonesia saat ini mengalami kenaikan dan angka kasus aktif harian sudah melampaui data tertinggi di Februari. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh mobilitas. Selain itu dari virulensi virus, karena kalau kita melihat transmisinya bisa dipengaruhi bagaimana interaksi antar populasi, dalam hal ini adalah manusia, dan juga dipengaruhi oleh seberapa cepat virus berkembang di dalam tubuh manusia, begitu. Baik, Bu Nuning juga mungkin bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya perbandingan antara data pada bulan Februari yang kita tahu ini juga melonjak begitu tajam dikarenakan ada libur Natal dan juga Tahun Baru. Dibandingkan dengan sekarang, seperti apa perbandingan datanya, lonjakannya? Baik, untuk total Indonesia, data kasus aktif harian sudah melampaui data tertinggi di Februari dengan proyeksi 1 mingguan ke depan naik cukup tajam. Begitu juga total kematian masih meningkat. Dari angka reproduksi rata-rata harian yang kita hitung per 26 Juli, laju transmisi untuk Indonesia masih di atas 60%.
secara umum di 34 provinsi dari data yang terekam memiliki peningkatan kasus aktif harian. Dan dari yang terpantau, 6 provinsi di Pulau Jawa per 22 Juli juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian akibatnya ya itu tadi bahwa bor meningkat dan konsekuensinya karena lebih tinggi kasusnya, kemudian banyak juga yang memiliki gejala cukup berat sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas kesehatan di negara kita, begitu. Baik, Bu Nuning tadi Ibu menyebutkan bahwa ada 6 provinsi di Jawa ini per 22 Juli yang meningkat cukup signifikan. Sebenarnya untuk wilayah-wilayah mana saja ini secara statistik mungkin penyebaran COVID-19 ini meningkat tajam, Bu? Hampir di keseluruhan yang saya amati dari 34 provinsi, di 30 provinsi mengalami peningkatan. Keseluruhan mengalami peningkatan. Hanya untuk di 6 provinsi di Jawa itu per 22 Juli rasanya hari ini juga ada yang berubah begitu. Itu DKI, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah itu kasus hariannya sudah melampaui apa yang terjadi di Februari 2021 begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Jawa Barat khususnya yang kita amati secara kurang lebih mingguan begitu, kasus ini juga memiliki akumulasi yang cukup signifikan begitu sehingga banyak sekali hampir di semua tempat kota kabupaten memiliki penumpukan kasus di rumah sakit begitu. Baik, namun pertanyaannya apakah kita ini sudah sampai puncaknya atau memang kurvanya masih akan terus meningkat? Mungkin bisa dijawab usai jeda, kami akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan.